Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan ketujuh. Nah, yang pertama di sini yaitu karakteristik jasa dan tantangan strategis. Nah, mengapa pemasaran jasa berbeda? Nah, di sini dijelaskan ada 3 poin, yaitu yang pertama karakteristik unik jasa, di mana stabilitas tidak terwujud dan heterogenitas yang bervariasi, dan ada juga tidak terpisahkan. Yang kedua itu fokus utamanya yang menjembatani kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi saat langganan diterima. Yang terakhir di sini yaitu fondasi solusi, di mana integrasi presisi antara strategis STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning, dengan parameter kualitas layanan. Slide yang selanjutnya itu membaca kualitas layanan. Nah, dimensi rata-rata sebagai alat ukur utama pelanggan menilai kualitas melalui 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu keandalan dengan akurasi dan konsistensi janji layanan. Yang kedua itu jaminan, yaitu kompetensi dan kesopanan staf untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang selanjutnya itu bukti fisik dengan penampilan fasilitas, peralatan, dan materi komunikasi. Yang selanjutnya itu empati, perhatian individual yang tulus kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu daya tanggap dengan kecepatan membantu dan menangani keluhan. Nah, yang selanjutnya itu analisis kesenjangan, itu gaps model. Dengan mengidentifikasi titik kegagalan kualitas, organisasi harus mampu menutup 5 celah utama. Yang pertama itu gap pengetahuan, dengan manajemen tidak paham harapan pelanggan. Dan yang kedua itu gap standar, dengan gagal menetapkan spesifikasi desain layanan yang tepat. Dan yang ketiga itu gap kinerja, dengan pengiriman aktual oleh staf tidak sesuai standar. Dan yang keempat itu gap komunikasi, dengan janji promosi tidak sesuai dengan realitas. Dan yang terakhir itu gap pelanggan, dengan akumulasi dari keempat gap sebelumnya yang sudah dirasakan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu segmentasi pasar jasa, dengan mengurangi heterogenitas menjadi peluang. Dan poin yang pertama di sini itu variabel utama, dengan geografis, demografis, psikologis atau gaya hidup, dan perilaku atau manfaat. Yang selanjutnya itu hyper personalization, memahami mengapa pelanggan membeli melalui data psikografis dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu syarat segmentasi efektif, dengan terukur, cukup besar, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya itu strategi targeting dan positioning, itu memilih medan pertempuran dan menambahkan citra. Yang pertama itu targeting, dengan mengevaluasi daya tarik ke segmen berdasarkan profitabilitas, persaingan, dan kesesuaian sumber daya. Yang selanjutnya yaitu strategi pendekatan, dengan massal, beberapa segmen atau niche. Yang selanjutnya itu positioning, dengan menciptakan nilai unik di benak konsumen. Dan yang terakhir itu metode, dengan diferensiasi produk, manfaat, proses, dan simbolik. Selanjutnya itu integrasi STP dan dimensi rater, dengan menentukan prioritas operasional. Perusahaan tidak bisa unggul di semua dimensi untuk semua orang. Targeting, menentukan prioritas kualitas. Yang pertama itu segmen korporat, itu fokus pada reliability dan responsif. Dan yang ketiga yaitu individu premium, dengan fokus pada tanggung dan empati. Dan yang selanjutnya itu sektor kesehatan, dengan fokus pada asuransi dan empati. Dan yang terakhir itu sensitif harga, fokus pada reliability atau fungsi dasar. Berikut standarisasi dan regulasi di Indonesia, dengan menjamin mutu melalui kepatuhan ISO 9001 2015, dengan meningkatkan kepercayaan atau asuransi dan efisiensi dan akses pasar global.
Yang berikutnya itu regulasi pemerintah dengan Permen Kominfo 1 Split 2021 dengan kualitas layanan telekomunikasi dan Permen Perin 163 pada 2009 dan standar pelayanan minimum jasa teknis dan juga SNI Standar Nasional Indonesia oleh BSN. Dan penjelasan terakhir di sini yaitu masa depan dan rekomendasi strategis dengan navigasi di era digital. Yang pertama yaitu tren masa depan dengan penggunaan AI untuk dynamic segmentation dan keberlanjutan sebagai dimensi kualitas baru. Rekomendasi utama dengan lakukan audit kualitas berkala dengan GAPS model dan investasi pada teknologi pengumpulan data berlaku dan kembangkan budaya organisasi yang berorientasi pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.